2023 resesi dan dunia segelap itu? Karena salah satu pidato dari Presiden Joko Widodo yang dipotong, disebarluaskan, dan dipakai oleh influencer, akhirnya banyak orang yang ngomongin bakal resesi. Tenang, kita nggak harus cemasin itu, percaya nggak? Iya, nggak usah percaya dulu, tapi itu adalah tone yang bakal kita bawain di dalam podcast ini. So, selamat datang di podcast kita. Aku Melsa, aku Sheila. Kita bakal bahas soal potensi resesi di Indonesia dan kenapa kita tuh harus santai dalam menghadapinya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita. Kali ini kita akan coba ngobrol santai aja kali ya Mel. Di sini kita akan coba ngebahas yaitu soal resesi 2023. Bener banget. Jadi kalau misalnya ngomongin soal apa sih itu resesi, mungkin orang-orang udah pada tahu kali ya, dan atau mungkin dibahas sama influencer lain gitu, banyak dibahas. Nah, kalau dari kita tuh kayak singkat aja sebenarnya. Intinya dari resesi itu adalah suatu keadaan ekonomi di mana perekonomian tuh cenderung lesu gitu. Nah, jadi kayak pendapatan negara, pendapatan perusahaan, semuanya itu cenderung lagi lesu. Ya benar. Terus juga PHK ada di mana-mana dan kesulitan keuangan itu tuh terjadi dalam beberapa kuartal ya. Nah, kalau menurut kamu Mel, akhir-akhir ini lagi ramai dibahas soal isu Indonesia bakal resesi 2023. Gimana tuh tanggapannya? Well, keadaan ekonomi Indonesia saat ini tuh terbilang masih baik-baik aja gitu ya, kalau misalnya dibandingin sama negara lain. Tapi Ibu Sri Mulyani udah peringatin kita, jadi nggak cuma Bapak Jokowi aja yang udah peringatin kita, tapi Ibu Sri Mulyani juga bilang kalau misalnya kita nggak bisa kayak mengacuhkan kemungkinan terjadinya resesi di tahun 2023 saya. Oh, jadi ekonomi kita itu masih terbilang aman ya, tapi kita juga harus tetap siap-siap kan? Iya benar, tapi jadi beber banget nih soal potongan video Bapak Jokowi yang bilang kalau misalnya dunia dan Indonesia itu bakal gelap di tahun 2023. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya secara full video dari Bapak Jokowi ini tuh beliau nggak cuma ngebahas soal Indonesia yang bakal gelap gitu, tapi beliau juga ngebahas kalau misalnya perekonomian kita tuh masih cukup positif dan juga masih optimis buat nggak terjadi resesi. Oh, tapi yang hari sama media sama orang tuh yang bakal dunia gelapnya aja ya? Iya, makanya kenapa aku bilang ini jadi BR banget gitu lah ya. Karena kan ini Presiden Jokowi yang ngomong, jadi banyak orang yang ngerasa ketrigger, banyak orang yang jadi ngerasa ketakutan gitu. Padahal ekonomi kita masih cenderung bagus ya kalau dibandingkan dengan negara lain. Iya, makanya jadi sayang banget lah kalau misalnya karena potongan video Bapak Jokowi itu orang-orang tuh jadi ngerasa ketakutan gitu. Ya logikanya kalau misalnya orang-orang atau masyarakat tuh jadi takut, mereka cenderung nge-keep uangnya dong buat persiapan terjadi resesi kan ya. Nah, kalau misalnya mereka nge-keep uangnya, mereka juga kayak ngeluarin uang tuh buat belanja tuh kayak sedikit-sedikit aja. Terus juga jadinya ekonomi nggak jalan dan kejadian lah resesi itu. Ah iya, jadi resesi ini ternyata bukan cuma soal ekonomi ya, tapi juga soal perilaku dan resepsi. Iya, makanya pemberitaan yang cenderung berlebihan gitu terhadap prediksi resesi ekonomi di tahun 2023 itu yang cenderung negatifnya gitu ya, ini bisa nimbulin dampak yang buruk terhadap ekonomi dan juga bisa nimbulin semacam pesimisme gitu kepada masyarakat. Makanya kenapa kita di sini ngebahas masalah ini gitu di podcast kita, karena kita tuh ingin memberikan kayak informasi yang enggak negatif mulu gitu soal resesi 2023 gitu sosial. Karena kalau misalnya si resesi ini tuh terjadi, beneran terjadi, apalagi upnya karena faktor resesi yang jadi dampaknya itu nggak cuma ke ekonomi aja, tapi juga ke mental health gitu loh. Jadi kayak stres, terus juga bunuh diri, itu tuh bakal cenderung naik lah kalau misalnya lagi resesi. Disclaimer, kita di sini bukan ahli ekonomi, tapi kita akan coba kasih beberapa tips ya soal gimana sih cara ngadepin resesi atau isu resesi 2023. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita ngerasa pikiran kita tuh udah kayak selalu negatif lah karena berita sama informasi-informasi yang ada di luar sana, coba deh buat tutup sosmed kalian selama 1-3 harian lah. Dan setelah pikiran kalian kembali netral, kembali normal, coba untuk buka lagi segala informasi dan berita itu, tapi jangan hanya yang negatifnya aja nih, tapi yang positifnya juga harus coba dilihat lah. Jadi kayak dipilah dan dipilih gitu. Nah, terus hal yang kedua gimana sih? Yang kedua, santai aja, tetap belanja kayak biasa, nggak usah batasi pengeluaran terlalu ketat. Terus terutama di hal-hal yang kebutuhan pokok, itu yang membentuk kita menilai terjadinya resesi. Nah, terus kalau buat yang ketiga itu coba deh buat kalian nabung secukupnya aja gitu. Nah, mungkin kalau misalnya buat kalian nih yang di luar sana yang belum bisa nabung gitu ya, sebisa mungkin coba deh buat hindari hutang gitu. Jadi minimal kalau nggak nabung ya jangan ngutang lah gitu. Nah,
mungkin itu untuk tips dari kita berdua kali ya. Untuk yang lain coba bisa cari resesi lain, tapi pada intinya tetap satu, santai aja. Iya benar, karena di dalam dunia psikologi juga ya ada istilah yang namanya itu self fulfilling prophecy. Nah jadi kalau misalnya kita tuh kayak mikir kalau misalnya kita tuh nggak bisa loh ngelakuin ini, dan kita tuh bakal bener-bener nggak bisa kejadian beneran gitu kalau misalnya kita nggak bisa, padahal awalnya tuh kita tuh bisa-bisa aja. Nah sama halnya juga dengan isu resesi ini, jadi bukan karena si resesinya itu emang pasti bakal terjadi, tapi karena kitanya tuh mikir, oh kita bakal jadi resesi nih, makanya kenapa itu terjadi resesi beneran gitu sih. Jadi itu ya Mel, alasan kenapa kita tuh harus santai aja menghadapi resesi 2023. Iya bener banget. Nah, terus kalau misalnya kita udah tenang-tenang aja gitu ya menghadapi si isu resesi 2023 ini, terus gimana kalau ternyata si resesinya itu benar kejadian? Nah, mungkin di luar sana bakal banyak orang yang ngerasa kesulitan gitu, tapi coba deh buat melihat dari segi positifnya bahwa si resesi ini tuh bisa jadi opportunity juga. Ya, resesi malah bisa jadi waktu yang tepat ya untuk kita investasi atau saham, properti ataupun yang lainnya. Iya juga bisa jadi ini loh, Sel, kayak beli-beli barang yang kita butuh atau yang kita inginkan, karena kan kalau misalnya resesi tuh demand bakal turun ya, kayak permintaan tuh bakal turun, jadi ya harganya juga otomatis bakal ikutan turun gitu. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya beneran resesi, tapi kok pengeluaran orang masih beli itu ini ya? Iya, karena itu adalah kesempatan buat kita side hustle gitu, dan sebenarnya perilaku yang kayak gitu, kayak beli-beli di masa resesi itu tuh bakal apa ya, kayak semacam ngebantu perekonomian kita gitu, membantu meminimalisir terjadinya atau kayak dampak dari si resesi itu sendiri. Benar, so resesi jangan ditakutin ya, waspada, oke, tapi ya udah nggak usah takut. Ya santai aja, karena resesi juga nggak sama kayak krisis ekonomi, dan kalau misalnya dari data-data yang ada ya, kalau kita tuh cenderung apa ya, jauh lah sampai ke krisis ekonomi itu sendiri gitu. Ya, jadiin isu resesi ini tuh peluang buat kita belajar, jadiin peluang buat beli barang-barang yang kita pengen dan harga murah dan banyak lagi. Iya, dan bener kayak kita tuh ya kalau misalnya ngeliat resesi itu, coba deh melihat dari segi positifnya gitu, jadi nggak usah takut, nggak usah nyimpan uang berlebihan, kayak tetap spend kayak biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kalian nih yang emang nggak punya dana darurat, silahkan gitu buat kumpulin dana darurat. Toh dana darurat itu dalam keadaan ekonomi apapun tetap butuhkan ya. Nah, jadi kesimpulannya kita di sini nggak bilang kalau misalnya si resesi ini tuh nggak bakalan terjadi gitu ya. Meskipun memang kalau dari pandangan kita tuh bakal menuju ke arah sana gitu. Ya benar, kita juga nggak nyuruh kalian untuk boros banget ya. Apalagi kalau di luar rasio keuangan batas normal. Tapi kita cuma mau bilang di sini, aku ulang sekali lagi ya, pesimisme yang berlebihan bisa jadi malah akan bikin kita tambah terpuruk dan malah makin resesi. So, berita negatif itu bisa jadi malah sangat bisa jadi bumerang untuk kita. Iya, in the end manusia adalah makhluk yang resilience gitu. Sebelumnya kan kita udah ditempa sama pandemi COVID ya, terus juga mungkin manusia-manusia sebelumnya sebelum kita gitu, mereka udah ditempa sama pandemi the Black Death atau flu burung dan lain sebagainya. Kita itu udah melewati berbagai masa gitu, dari zaman ke zaman sampai sekarang kita ada di masa kapitalisme ya. Dan mungkin untuk kedepannya kita juga bakal dihantui nih sama adanya climate change gitu. Ya, tapi kita tetap yakin aja manusia bakal tetap hidup, manusia bakal tetap thriving, bakal tetap happy, bakal tetap bisa menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluarnya ke depannya. Yang penting kita tetap belajar bareng-bareng aja gitu ya, dan manfaatin semua opportunity yang ada. Jadi sekali lagi buat kalian, jangan takut soal resesi 2023, jangan terlalu overreact gitu lah. Waspada oke, perlu gitu ya, tapi ya udah secukupnya aja. Nah mungkin pembahasan dari kita cukup segini aja kali ya, soalnya kita udah ngebahas cukup dalam juga kayaknya. Oke deh kalau gitu, aku Melsa, Aku Saila. makasih, sampai jumpa.